Nggak usah perkenalan ya. Udah ada yang kenal, udah ada yang ikut IG saya juga ada di kelas 8, kelas 9, ya kan? Nggak usah perkenalan, nanti jalan aja. Ya. Yang kelas ini belum kenal ya, belum kenal ya. Kalau dari SD 6, SD 7, SD 5 masih kenal saya. Ada di perusahaan. Ada nggak? SD 5, SD 7. Ada nggak? SD 7. Ayo. Pak, yang dari SD 5. Perusahaan juga. Kalau bisa, kalau pulang ke aku. Nah, benar ya, kami berada di sini adalah untuk mengisi materi tentang penyalahgunaan narkoba. Ada yang tahu narkoba? Ada yang tahu nggak? Narkotika dan zat aditif yang berbahaya. Kenapa disalahgunakan? Narkoba adalah buat sehat. Kalau disalahgunakan berarti menyalahgunakan, berarti nggak boleh. Kalau ada seizin dari dokter, baru bisa digunakan narkotika. Banyak macam-macam narkotika. Kenapa saya sampaikan ini? Pencegahan dari anak-anak depan saya ini, kelas 7 sampai kelas 9. Karena penyalahgunaan narkotika sudah menjamah ke semua elemen, dari anak-anak, remaja, Pak Polisi juga ada, pejabat, ya enggak, apalagi masyarakat umum, ya enggak, yang menyalahgunakan narkotika. Kenapa kalau disalahgunakan? Contohnya aja, misalnya apa ya, obat batuk. Kalau nggak batuk, ngapain kita minum obat? Ya enggak? Kecuali sakit, baru minum obat. Ini orang sehat tuh ngapain minum obat? Ya kan? Banyak macam-macam narkoba. Ya, narkotika banyak macam-macamnya. Ada yang berbentuk cair, ada yang berbentuk serbuk, ada yang berbentuk pil, ya kan? Ada juga yang apa tuh zaman sekarang Pak Bowo, ngelem ya? Ngelem. Nggak ada obat lah, beli aidon aja kita ngelem. Wanginya ya kan? Ya nggak ada. Nggak ada, jangan ya. Itu hanya nikmat sesaat, teman-teman semua. Ya, hanya nikmat sesaat. Narkotika banyak macamnya. Mulai dari daun ganja, daun ganja berbentuknya kayak seperti tembakau. Mana ya? Seperti tembakau diiris atau dilinting seperti rokok, diisap seperti rokok. Pengaruhnya apa kamu? Pengaruhnya ganja? Pengaruhnya itu dia akan merasa tenang, dia akan merasa lebih rileks. Cuma dampaknya sekali kalian sentuh barang-barang itu, ya udah, masa depan kalian. Nah, udah tahu kan jawabannya? Nah, jangan pernah sekali-kali disentuh, apalagi mau diajak sama temennya. Udah cobain aja dulu. Ya, cobain sekali, 2 kali, 3 kali, besoknya suruh beli. Mau nggak kayak gitu? Jangan ya. Saya minta kepada adik-adik semua yang ada di sini, jangan pernah mau terprovokasi ataupun ikut ajakan teman-temannya yang menjurus ke arah yang tidak baik. Masih banyak kegiatan-kegiatan positif yang berdampak baik bagi kedepannya. Jadi kalau ada teman-temannya yang mau mengajak, ayo, gua ada, nanti nggak apa-apa, coba dulu, sekali 2 kali gratis, 3 kali
suruh beli. Yang tadinya duit sekolah untuk jajan, untuk makan, dibela-belain di sekolah nggak jajan, nggak makan, cuma buat beli barang itu. Emang enak? Jangan ya. Jadi saya pesan, kami pesan, hindari obat-obatan terlarang. Hindari minuman-minuman keras. Siapa di sini udah coba minum minuman? Amer. Ayo, Amer. Percaya. Sekali kalian ketemu saya di arteri nongkrong, saya foto, saya kirim ke kepala sekolah. Saya janji itu. Ketemu saya di PSB nongkrong, minum minuman, rokok, saya foto, saya kirim ke kepala sekolah. Ya, jangan ya. Iya dong, jangan. Ganja itu kayak seperti rokok, anak-anakku ya. Cara pakainya jangan. Hanya sekedar pengetahuan aja buat anak semua ya. Pengetahuan aja, tapi jangan dipraktekkan. Gak boleh, jangan nggak boleh. Biar ada pengetahuan untuk anak-anak semua supaya jangan menggunakan atau menyalahgunakan. Ganja itu seperti rokok, dilinting, diisep. Pengaruhnya adalah dia nge-apply, tenang, slow, ya kan? Itu nggak boleh. Ya, udah diisep, keluar kayak asap merokok, nggak ada manfaatnya, ya kan? Bahkan paru-paru kita rusak, akibatnya seperti itu. Sesak nafas, terjadi kanker paru. Terus yang kedua lagi apa? Ekstasi. Ya, jenis narkotika adalah ekstasi itu berbentuk pil dan berwarna ada yang pink, ada yang putih, ada yang biru. Ya, dia caranya diminum. Pengaruhnya apa? Dia nggak ada capeknya kalau makan itu. Nggak ada capeknya. Mau apa, mau joget, mau apa juga ada capeknya. Iya kan? Nggak ada capeknya. Yang tadinya harusnya malam istirahat itu dia begadang. Besoknya tidur. Nah, jadi nggak ada gunanya disalahgunakan seperti itu. Ciri-cirinya apa? Kalau sudah memakai ekstasi kelihatan seluruh badannya keluar terus, giginya kreat-kreat, ya, kreat-kreat begini giginya. Itu kalau habis makan ekstasi, ya, jangan, nggak ada gunanya. Contohnya Pak Iris pernah waktu zaman-zamannya muda dulu pernah seperti itu. Pelajaran, kalau tidak ada dari hati kita untuk berubah, tidak menggunakan, tidak akan bisa. Contoh yang salah ya, Pak Iis pernah menggunakan seperti itu. Polisi gampang cari obat, ya enggak? Malam jam 9, contoh nih ya, contohnya jangan yang begitu. Saya kita jalan, oke, Bang, tidak senior. Yang harusnya coba ini tek, baru seperempat lah ya, nggak satu seperempat saya dekat saya minum. Itu nggak ada berhentinya, nggak ada berhenti joget, berhalusinasi juga ada. Sampai salon di diskotik itu salon saya rayatin begini. Udah gitu, benar, udah ada capeknya. Coba malam dari jam 10 lah, 10-11 sampai jam 4, jam 5 baru balik. Mau dinas ngantuk aja, keluar keringat. Saya kalau nggak ada tekad dari hati saya untuk menghindari itu nggak bisa. Banyak sekali yang godaan-godaan setan yang terkutuk ya kan. Iya, ternyata saya pakai begitu nggak ada gunanya. Yang harusnya paginya dinas, saya bolos. Enak.
Kalau tidak ada tekad dari hati sendiri, ya itulah. Tuhan juga masih sayang sama saya. Akhirnya itu kamu pindah ke Kelapa Gading lah. Biar jauh dari teman-teman yang merusak. Saya pindah ke Kelapa Gading, jauh lah dari situ. Ya, kan banyak artis-artis yang mungkin sampai syuting tiap hari syuting. Sini. Polisi diinjek itu mobil di. Polisi itu diinjek itu lagi di situ ya. Nah, kalau bro siapa namanya? Siapa namanya bro? Alki. Kelas berapa? 9 apa? 9 siapa namanya? Semalam dari mana? Ngapain? Benerin motor. Sampai jam berapa? Jam segini masih bubuk. Ya coba seperti itu ya nanti. Jangan ya. Pada saat kita lagi beraktivitas begini ya tertidur. Contoh yang salah. Saya tanya, ganja pengaruhnya apa aja? Ini gue pakai. Biar langsung kalau pas sekolah tahu. Ayo, nyimak kan tadi. Jangan nyontek lu. Ayo, saya pengen tahu. Ya, anak-anakku. Jawab, mikir. Ayo, dan sama semua anak-anak, teman-teman kalian, teman-teman. Ganja seperti apa? Serbuk. Ini tak bokem kamu. Duduk kamu, ya, jangan tidur, ya. Dengerin. Jadi anak-anak sekalian, saya aja jangan anak-anak kayak teman-teman saya semuanya, teman-teman banyak seragam. Ya, dengerin. Ini adalah pengetahuan anak-anakku di depan saya ini jangan sampai terjerumus. Seperti yang bapak tadi, awalnya dikasih nyoba. Lama-lama ketagihan, ya nggak punya duit, kita sama orang tua udah punya, mak, nah, tuh, dengerin di, ya, contohnya tadi udah Pak Is juga pernah seperti itu, nggak ada enaknya sesaat aja, nggak ada ekstasi, terus apalagi puto. Pak Bowo, puto seperti apa puto? Terus yang ada juga yang pakai suntikan. Pokoknya segala sesuatu yang kalian nggak tahu apapun itu jangan pernah sekali-kali dicoba. Jangan pernah mau diajak sama teman-temannya ataupun dari sekolah lain, ya, karena nanti urusannya sama saya. Nah kan kalau ditangkap sama Polsek Kelapa tadi, ya kan ketemu saya, pasti gurunya telepon saya, telepon Pak Iis. Apa bisa ditolong? Nggak bisa. Ya macam-macam banyak, ada puto, total, ada lagi heroin, ya kan. Awalnya sih biasa kita pergaulan, awalnya merokok. Dari situlah timbul, lu mau merokok lu cewek lu, ya kan. Lu gak gaul lu, merokok lah. Awal dari merokok situ. Cobain dong nih rokoknya rasanya lain nih. Lebih ngeplay, lebih santai, ya enggak? Seperti itu. Hal-hal yang seperti itu yang bisa merusak masa depan kalian. Merusak masa depan. Di Polsek banyak tuh narkoba. Ya. Karena kami penyidik Polsek itu harus ada target. Harus nangkap narkoba. Jadi pelaku-pelaku narkoba apa aja? Bisa pengguna, pengedar, bandar, kan produsen. Dia menciptakan, membuat. Ya. Cara pencegahannya gimana narkoba untuk mencegah kita pengguna narkoba? Satu, hati-hati mencari teman. Jangan mudah diajak rayuan yang bisa membuat kita
Tuh. Akhirnya keluarga make, awalnya make bisa menghasilkan uang jadi pengedar, ya. Pun nanti bermacam-macam. Kenapa kok pelaku narkoba ditangkap? Ya itu karena merusak masa depan bangsa, merusak kehidupan. Karena mungkin nanti syarat-syarat ada yang masuk sekolah, nanti kelanjutan ke sekolah perguruan tinggi, atau nanti melamar pekerjaan, ada yang surat keterangan bebas narkoba ada. Ya anakku semua, narkoba adalah madesu, masa depan suram. Nggak ada yang pemain narkoba, orang berhasil nggak ada. Bakalan dihukum mati, ditahan 2 tahun 3 tahun. Gimana? Karena ketemu polisi nantinya. Mau masuk sekolah kepolisian, masuk tentara, masuk sekolah kuliah, mungkin nanti jadi pegawai negeri, mungkin bapak ibu udah pengganti kalian semua, ya kan? Ada nanti surat-surat keterangan di narkobanya. Jadi harus bisa memilih teman, jangan mudah terayu menggunakan hal-hal yang dianggap aneh. Coba ini, apalagi sesuatu yang dikonsumsi, nggak boleh, ya. Mana nih, Aldi? Nah, yang tidur lagi. Kok kamu dinyalain nih? Hah? Kenapa? Lagi ada gimana Pak Kepatok? Yes. Jadi tadi ada beberapa cara kita untuk memprotek diri supaya terhindar dari barang-barang terlarang tersebut. Salah satunya yaitu jauhi teman-teman yang punya dampak negatif. Jauhi, gak usah takut, gak usah gak enakan. Ya, kalau kalian takut melapor ke guru, lapor ke saya, nggak apa-apa. Terus yang kedua, banyak-banyak kegiatan yang positif, kayak ekstrakurikuler. Kan masih banyak hal-hal yang positif. Kembangin hobi-hobi kalian itu menjadi sebuah prestasi. Kemudian selalu kita mendekatkan diri kepada Tuhan yang Maha Esa atau Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi apabila iman kita bagus, iman kita tebal, kita tidak akan pernah tergoda sama hal-hal tersebut. Enggak. Saya masih punya Tuhan. Ngapain saya pakai barang-barang kayak gitu? Bener nggak? Masa depan kalian masih panjang. Jangan pernah mau mencoba hal-hal yang punya banyak negatif. Kalau mencoba hal-hal yang positif nggak masalah, tapi hal-hal kayak gitu saya rasa kalian sudah tahu dampaknya seperti apa. Ya, saya pesan kepada adik-adik, saya minta tolong, siapa tahu di antara adik-adik sini kelak akan ada yang menjadi tentara, ada yang menjadi polisi, bahkan menjadi komandan saya nanti, lulus akpol, guru maupun orang tua. Ada yang mau ditanya nggak? Masalah narkoba yang mau nanya? Ayo, siapa yang mau nanya? Mana ketua OSIS? Ayo, ketua OSIS mana? Ketua OSIS mana? Ayo, ini. Nah, yang kenal saya. Ketua geng ada? Kepala geng? Oh, ganteng ya? Abok kalah nih.
Siapa namanya? Ghazali Ganas. Hah? Ghazali Ganas. Ghazali. Ghazali ada perlu mau nanya sama kita, Pak Polisi. Jadi ditanya soalnya penjelasan itu kurang bahaya narkoba, dampaknya gimana, awal mulanya diajak teman yang awal kayak ngobrol itu ya gitu lah, udah lengkap. Oke, berarti dia nyimak, ya kan? Ya. Jadi namanya udah menyalahgunakan narkotika itu tidak ada gunanya, ya. Malah merusak badan kita. Yang misalnya ganja nih, dia mengkonsumsi ganja terus akan badannya akan kurus nih. Kayak lagunya Iwan Fals, tinggal tulang sama kentut, ya. Itu banyak lah mas pengaruh-pengaruhnya, kayak tadi pagi tadi ekstasi apa ya, itu merusak. Pagi sudahnya kita berangkat kerja bolos, ya nggak ada tenangnya hidup, kayak seorang jalan nasi ketika dikejar parno lah kan, kadang gitu kalau bahasa sekarang. Oke, terima kasih ya. Ya, kalau anak SD nggak saya kasih permen, biasanya anak-anak SD saya kasih permen. Ya, anak-anakku, yang pertama pesan dari saya ya, penyalahgunaan narkotika tidak ada manfaatnya bagi kita, bahkan bisa merusak kesehatan kita. Ya, pencegahan seperti tadi harus bisa memilih teman, jangan mudah tergoda untuk mencoba. Ya, nyoba-nyoba, akhirnya terus ketagihan, bahaya. Magesur saya bilang, masa depan suram. Sekarang materinya ada lagi yang mau dari yang cewek? Ayo, siapa? Ada pertanyaan enggak? Masalah narkotika, penyalahgunaan narkotika. Terus teman-teman, halo ya, yang kayak minuman alkohol sekarang nih ya, ya kan, minuman alkohol. Aduh, sini lah. Kita mau nanya, ada angkat tangan, ayo. Minuman alkohol itu nggak boleh ya, anak-anak ya. Apa nih? Tanya nih. Kalau kena narkoba, penjara berapa tahun? Nah, macam-macam. Bagus, pertanyaan bagus. Ya. Kalau itu ada klasifikasinya. Pengguna bisa direhab, bisa direhabilitasi adalah untuk dia supaya tidak memakai lagi. Pengedar ancamannya bisa 5 tahun lebih. 5 tahun lebih. Apalagi bandar bisa hukuman mati. Ya. Jadi kasihnya. Apalagi yang ada pabriknya membuat itu langsung ditembak itu. Amar bu, ya. Kenapa narkotika ini sangat kita hindari, kita kasih penyuluh kepada anak-anak kalian semua. Ya, inilah ya, dari kecil remaja begini sampai yang tua akan terjaga dulu banyak. Pak polisi juga ada, polisi yang pernah jadi ya kan, di TV sampai sedang seumur hidup tidak dengan polisi loh ya kan, apalagi masyarakat umum mudah menjamak ke semua elemen masyarakat ya kan? Polisi aja bintang 2 bisa ditahan ya kan, tuh ya, itu seumur hidup. Apalagi alkohol
Alkohol mau diminum? Enggak, jangan dokter nih. Edu di dokter enggak? Siapa yang jadi dokter? Mana? Aduh, dan Ali lagi dokter. Aduh, bosan lah. Kemudian jasmani. Akademik dari mana? Akademik didapat dari belajar. Belajar dari mana? Belajar dari mana aja sumbernya. Sekarang udah ada namanya bimbel. Sebelum masuk polisi ataupun tentara ada namanya bimbel, baik jasmani maupun akademik. Nah, kalau akademik bagaimana? Kalau jasmani bagaimana? Jasmani itu didapat dari kita olahraga. Kalian kuat nggak? Sanggup nggak lari 12 menit selama 5 putaran stadion sepak bola? Itu minimal. Dan itu didapat dengan kerja keras, latihan. Kemudian yang lainnya, yang pertama adalah dia WNI, warga negara Indonesia. Biar ada pengetahuan untuk teman-teman semua ya, bahwa kepolisian hampir setiap tahun menerima ya, menerima merekrut untuk menjadi anggota kepolisian. Dari apa? Dari Tamtama, Bintara maupun Akpol. Ya, kalau Tamtama minimal SMA atau Bintara SMA, untuk Akpol juga SMA. Ada lagi yang dari sekolah inspektur polisi dari sarjana profesi. Dia sudah kuliah punya gelar sarjana masuk polisi bisa. Ya. Tentunya apa nih persyaratan masuk polisi? Yang penting sehat, jauhi narkoba. Ya. Karena narkoba akan membekas tuh. Ya. Ada tuh namanya pemeriksaan, kalau pemeriksaan masuk ke polisi itu dari darah, dari urin diperiksa. Ya. Mulai dari fisiknya, dari luar. Ya, masuk kepolisian dari luarnya ada, dari dalam juga ada juga. Kesehatan. Kemudian apa? Jasmani, olahraga. Apa aja nih yang di tes itu apa aja jasmani? 1 lari, renang, pull up, sit up, push up, saturan. Itu jasmani. Akademik, akademik apa? Bahasa Inggris, matematika, 3 pengetahuan umum, itu akademik. Apalagi psikotes, dites kejiwaannya kalian. Ada 7 tahap untuk seleksi masuk ke polisi. Hampir sama dengan TNI. Intinya teman-teman sekalian, anak-anak sekalian, sekarang tugasnya adalah belajar, jaga kesehatan, jauhi narkoba. Ya, jauhi narkoba pokoknya. Ya. Sama satu lagi nih. Halo, jangan bercanda dong. Kalau kalian punya prestasi, bahkan sudah sampai tingkat nasional, apalagi sampai internasional, saya jamin nilai plus. Bahkan banyak polisi-polisi yang tugasnya hanya menjadi atlet. Jadi makanya saya pesan dari sekarang, geluti hobi kalian untuk supaya bermanfaat, syukur-syukur bisa menjadi juara. Kalian suka taekwondo, kalian suka silat, kalian suka futsal, apapun itu yang positif, geluti itu. Mumpung masih SMP, ikuti kejuaraan apapun untuk cari pengalaman, karena percaya dari sertifikat itu akan menjadi pertimbangan untuk kelak nanti mendaftar TNI maupun Polri. Ada teman saya, dia atlet judo, sekarang dinas di Mabes Polri, kerjanya cuma latihan aja. Nah, dia nggak pernah pakai seragam gini. Tahu pemain sepak bola yang siapa? Sani. Pemain Bayangkara FC. Terus siapa lagi tuh?
itu boleh saluhur juga, boleh di tentara ya. Anak-anakku, Pais pernah ngasih undangan ke juara Olimpiade Sains. Dia langsung diundang untuk menjadi anggota kepolisian. Saya pernah ngasih undangannya dari Mabes Polri, tugasin kebetulan karena wilayah pegangsaan 2, rumahnya atau sekolahnya yang lulusan SMA, kasih undangan tuh, langsung diterima di kepolisian tanpa tes. Ya, banyak atlet-atlet yang diterima berprestasi, dia juara nasional, juara internasional, langsung diterima jadi kepolisian, TNI, bahkan PNS. Ya enggak? Ya, contohnya tadi teman siapa namanya? Nur ya? Fania nanya ke Pais. Pais kata suka ada undangannya yang bekas narkoba. Ada tuh anak-anak Israel. Kalau kedepan personal, dia tahu. Ada tuh yang dia merusak diri sendiri, bahkan pakai sayap-sayap tangannya kan, aduh bekas ya. Tanya tahu tuh. Itu salah satunya gara-gara narkoba seperti itu. Dia merasa narkotika atau apa dia tidak sendiri. Ya karena sudah halusinasi ya kan. Udah nggak berpikirnya kemana-mana. Akhirnya merusak, melukai diri sendiri. Itu nggak bisa karena apa? Ada bekas bukan sengaja. Diterima polisi, nggak pernah diterima. Sudah jelas, pasti dia pengguna narkoba. Kesehatan pun dicek, jantung, paru-paru, kakinya yang begini dia nggak boleh diterima. Yang X nggak diterima. Karena polisi udah begini, atau begini ya kan, nggak bisa, ya. Kalau anak sehat, ya, ya anak-anakku ya, kalian terima kasih ya. Ada lagi nih? Ada lagi nggak yang mau tanya tips and triknya gimana kita bisa kuat lari, gimana kita bisa kuat pull up, gimana kita bisa kuat push up? Tentunya banyak postur tubuh yang tinggi, ya kan, postur ideal, ya. Oke anak-anak, mungkin kalian sudah cukup ya Pak. Anak-anak sekalian, tentunya Pais, saya dan Pak Bo berharap ini ada manfaat kalian raih atau ambil, ya. Jangan berlalu kita, halo, perhatiin loh. Kalau saya lama-lamanya biar nanti panas-panasan di sini. Mau nggak lama-lama di sini panas-panasan? Ali mau tuh Ali, ya. Halo, dengerin terakhir, baik. Ya, saya harap dengan adanya saya mungkin bisa arahan saya bisa diambil, dijadikan pengetahuan buat anak-anak sekalian untuk memotivasi, ya, memotivasi, ya kan, untuk anak-anak tidak menggunakan narkoba, ya. Masih ingat tuh Pak Yus dulu yang ini saya seperti itu. Jangan masuk kuping kanan, keluar lagi kuping kanan. Kita masuk sama sekali, ya nggak? Tinggi langsung muntah lagi. Kalau ini masuk penting ada di otak, ya nggak? Ya, jauhi narkoba. Apa? Jauhi tawuran. Masa depan kalian ada di tangan kalian sendiri, bukan orang. Bersaing nih berdua nih, ya nggak? Dan sisi pun nantinya bagus-bagusan, kasih kok, nggak mungkin. Ya, mudah-mudahan adanya bisa dijalankan sekalian. Mungkin ada kekurangan,
ada salah kata, salah ucap, mohon maafnya sebesar-besarnya. Mari kita yel-yel ya, biar semangat ya, 270 ya. Yel-yelnya apa Pak? Tukang sekolah ada nggak yel-yel? Siapa di sini tukang mimpin yel-yel? Maju dong. Siapa? Nah, saya mau dari siswa. Ketos, mana ketos? Siapa? Ketos. Oh iya, ketua OSIS. Nah, ini yel dulu ketua OSIS. Biar semangat. Nih, tinggi nih. Gagah dia. Cocok jadi ketua OSIS emang. Pimpin Pak ketua OSIS. Udah tahu kan nih yel-yelnya setiap pagi? Ayo, Belum tahu sih, udah ke 70. Kalau aku bilang selamat pagi, jawabnya pagi luar biasa. Sudah sangat 70 hebat. Ayo coba ya, yang cewek dulu. Selamat pagi. Pagi luar biasa. Tetap semangat 270 hebat. Oke, bagus. Tepuk tangan dulu dong. Ayo nih yang cowoknya nih, masa alam yang cewek. Ayo yang cowok, selamat pagi. Aduh ini kakak-kakaknya yang kelas 9 masa gak ada suaranya. Ayo yang kelas 9, selamat pagi. Ayo semuanya cowok cewek, selamat pagi. Bagus, tepuk tangan dulu dari semua. Oke, sekian anak-anakku sekalian. Kalau misalnya ketemu saya di jalan di mana, sapa ya. Karena Pak Is sahabatnya pengajar, sahabatnya Pak Guru, ya. Karena Pak Is tugasnya bukan menangkap orang, tapi membina, ya. Terima kasih. Salam sehat semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Is dan Pak Bowo yang telah menyampaikan materi kepada kita semua. Satu, tentang bahaya penyalahgunaan narkoba, kemudian intoleransi dan perundungan. Anak-anak semua, saya ingin testimoni dari salah satu siswa. Ada kelas 9, sukarelawan kelas 9 maju, atau saya tunjuk? Oke, saya nyari dulu. Gak apa-apa, jangan takut. Saya mencari testimoni kelas 9 aja. Ayo mas, pemain bola kita ini mas. Ya, kamu siapa namanya? Ini? Ya, sip. Maju. Tepuk tangan dong. Tepuk tangan. Biar nggak boring. Namanya siapa? Agustin. Ini pemain bola Pak. Oke, sini. Kita ngobrol. Kelas 9 A. Agustin. Hebat. Gelar A. Dilihat dari pangkatnya sama Pak Tiga. Cuman bedanya Pak Bowo dikerah, dia di perut. Hebatan mana coba? Antara Agustin sama Pak Bowo. Hebat? Agustin udah dapat 3, cuma 3 tahun. Mau dijun Pak Bowo, dapat 3 berapa Pak Bowo? 10 tahun. Berarti kalian hebat. Hal ini Agus tidak bermaksud mempermalukan, tidak bermaksud kan. Yang baik nanti silakan diikuti, yang jelek cukup sampai di sini. Paham? Pertanyaan pertama,
Jujur ya. Agus, pernah merokok nggak? Pernah. Pernah. Saya sampaikan tadi, kalau yang jelek cukup sampai di sini, kalau yang bagus silakan diikuti. Sampai sekarang masih? Udah enggak. Kapan berhenti? Kelas 2. Kelas 2 berhenti. Beri tepuk tangan untuk Agustin. Tepuk tangan. Yang kedua, pernah mencoba minum yang nggak benar. Ini kita testimoni bukan untuk mempermalukan, pembelajaran bagi kita. Saya katakan kalau jelek jangan diikuti, kalau bagus jangan diikuti. Pernah? Pernah. Pernah. Jujur berarti. Tepuk tangan untuk Agustin. Satu contoh dari teman kita, Agustin, dia jujur, dia menyampaikan apa adanya. Sekarang kira-kira adakah dari hal jelek apapun yang masih kamu lakukan? Menurut kamu? Males belajar. Ada nggak? Kalau nggak ada ya bilang nggak ada. Kalau ada bilang ada. Ya misalnya sesuatu yang nggak benar lah, katakanlah itu. Oke. Suka ganggu temen. Sampai sekarang dilakukan masih ada? Udah berhenti. Udah berhenti. Terima kasih Agustin. Mudah-mudahan ini jadi pembelajaran bagi kita. Saya katakan, kenapa pada nengok? Yang baik bagi kita, pembelajaran yang baik bagi kita, dan semoga Agustin dan Agustin serta Agustina yang lain. Ada Agustin berarti ada Agustina. Menjadi siswa yang terbaik yang bisa membanggakan sekolah dan orang tua. Margaret. Traktir ntar. Ganti ya. Ada yang perempuan mau? Gak apa-apa, kita ngobrol kan? Ada? Yang perempuan silakan maju. Ayo. No. Bobri. Bobri, maju. Ya, silakan. Oke, silakan. Yang perempuan mungkin sama seperti apa yang ditanyakan oleh Bapak Kepala Sekolah. Testimoni. Tadi apa yang disampaikan oleh bapak-bapak polisi kita, kamu menyimak? Menyimak, oke. Kalau menyimak, pertanyaannya adalah terkait dengan narkoba. Ya, kita semua tahu bahwa insya Allah sih kalau perempuan dijauhin dari yang namanya narkoba. Ya, mudah-mudahan ya Pak. Karena katanya sih kalau menurut hasil tes, hampir sebagian besar pelaku narkoba itu didominasi oleh lelaki. Mudah-mudahan kalau perempuan cuma berapa persen, kalau bisa cuma 0,0 sekian persen. Tapi nggak apa-apa, artinya berarti kamu tentu harus paham apa itu narkoba. Apa yang kamu tahu tentang narkoba? Obat-obatan terlarang. Pertanyaannya adalah, apakah kamu pernah mencoba? Dari sekian obat terlarang yang kamu sebelah sana tahu, bisa atau dibacakan kamu pernah dulu? mencobanya? Oke, testimoninya adalah sama. Apa dari yang dikatakan oleh Bapak Polisi itu terkait dengan narkoba, bully, dan intoleransi? Apakah kamu pernah mendapatkan dari 3 hal tersebut perlakuan apa yang dilakukan oleh teman kamu terkait dengan intoleransi dan bully? Kalau bully aku nggak pernah ya, tapi kalau toleransi mungkin banyak tentang menghargai. Jadi di 270 ini kan banyak perbedaan tentang agama ya. Jadi banyak banget toleransi tentang menghargai, menghormati. Terus kamu pernah nggak mendapat perlakuan yang tidak baik gitu, toleransi, nggak ada bullying, pernah nggak merasa
Enggak pernah. Enggak pernah. Berarti di 270 bagaimana? 270 orang-orangnya asik-asik. Bola. Nah, terus pengen nanya nih. Kamu siapa? Edwin ya? Edwin kalau menemukan sesuatu hal, misalnya tadi pelaku bullying, apa yang dilakukan oleh Edwin kalau di sekolah? Apa yang dilakukan? Kalau menemukan ada pelaku atau perkara bullying di sekolah, apa yang Edwin lakukan? Melapor kepada guru BK. Melapor kepada guru BK. Kalau bisa mencegah. Betul ya? Kalau bagus banget. Ya. Kamu kan mau sekolah. Oke, hebat sekali. Makasih ya. Edwin, hebat. Terima kasih. Oke, Pak. Demikian, silakan saya kembalikan kepada Bapak. Oh ya, baik. Baik, terima kasih, Pak. Anak-anakku sekalian, Pak Bowo Kais merupakan partner, teman, sahabat dari peserta didik di SMP Negeri 270 Jakarta. Jadi, kalau kamu nanti ada terkait masalah dengan apapun di luar sana, kamu bisa share, kamu bisa sharing, kamu bisa minta bantuan dari partner kita, sahabat kita ini, yaitu Pak Bowo dan Kais. Tepuk tangan dong yang meriah buat Pak Bowo dan Kais, luar biasa sekali. Sekali lagi Pak, kami atas nama sekolah mengucapkan ribuan terima kasih atas partisipasi Bapak dalam acara kegiatan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah SMP Negeri 270 Jakarta, di mana melalui FLS kita wujudkan kualitas peserta didik yang mandiri, berkarakter, dan memiliki profil pelajar Pancasila. Salah satu materi yang kami ajarkan adalah tentang narkoba, intoleransi, dan bullying. Dan hal ini kita dapatkan langsung dari ahlinya, yaitu Pak Bowo dan Pak Iis. Sekali lagi terima kasih atas kehadiran Bapak memberikan materi ini. Sekali lagi kita berikan tepuk tangan.